Kamu membuat kue, kita itu harus menggunakan atau memakai resep. Ya. Agar kita tahu cara membuatnya. Menurut Vera kan supaya kita tahu cara membuatnya. Kan perlu ada resep kue supaya kita tahu. Paling tidak kita tahu urutan-urutannya. Nah sekarang pertanyaannya, kalian selalu main game? Pernah main game? Pas selalu main game, ya? Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana itu? Misalnya kita buat game, ada orang-orang bertempur, atau balap mobil, atau balap motor. Kira-kira menurut kamu kenapa bisa bergerak itu mobil? Atau orang-orang dalam game itu? Kenapa bisa bergerak? Kita hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Yang pertama, nantinya kamu itu setelah belajar ini kamu akan memiliki kemampuan untuk memahami konsep berpikir komputasional. Jadi kita hari ini belajar tentang konsep dasar berpikir komputasional. Nanti kita bahas apa itu berpikir komputasional. Kemudian tujuan pelajaran yang berikutnya. Nah, kalian nanti diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi pola dan menyusun urutan langkah ataukah disebut dengan algoritma dari kegiatan sederhana sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga menerapkan algoritma yang telah disusun ke dalam permainan coding. Blok itu 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pertemuan kita yang kedua ini. Nanti di akhir pelajaran kita ini kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah perintah sederhana. Saya bagi 2 kelompok. Kita sebut saja ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke. Nanti LKPD-nya dikerjakan sesuai dengan perintah yang saya berikan kepada kalian. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatikan pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kekeliruan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga. Berproses menulis perintah atau instruksi alat komputer dapat melakukan tugas tertentu. Kalau kita menggunakan bahasa yang sederhana, coding adalah cara kita memberitahu komputer apa yang harus dia lakukan. Ya sama seperti dengan resep tadi. Kita membuat resep supaya orang tahu bahwa ini yang harus dilakukannya dari tahap ke tahap. Sama dengan coding itu cara kita memberi resep, memberi perintah kepada komputer, memberitahu komputer apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan. Nah itu sebenarnya itulah coding. Itu coding. Nah orang yang membuat perintah, membuat resep seperti ke komputer itu disebut dengan programmer. Programmer ini ya itulah yang membuat game, membuat aplikasi handphonemu. Itulah orang-orang yang membuat ini disebut dengan programmer. Memprogram sama namanya. Dia memprogram sehingga komputer itu membuat sebuah aplikasi, membuat website, bahkan membuat robot. Supaya kenapa kita perlu belajar coding? Kenapa kita perlu belajar coding? Pertama, kita perlu belajar coding adalah supaya karena coding itu melatih otak. Coding itu membantu kita berpikir lebih logis dan terstruktur. Kemudian yang kedua,
membuat aplikasi, membuat robot. Nah, itu tujuannya adalah untuk masa depan kita. Nah, sekarang kita belajar mengenai berpikir komputasional. Nah, ini pokoknya, karena ini adalah dasarnya kita belajar tentang coding. Nah, kalian pernah kalian bermain game? Pernah? Pasti ya, bermain game. Nah, pernah kalian menyelesaikan teka-teki di game itu? Atau pernah mencari jalan keluar di labirin? Nah, ada game labirin. Nah, itu. Nah, tanpa kalian sadari, ketika kalian menyelesaikan teka-teki, ketika kalian berpikir dalam mencari jalan keluar dalam permainan labirin, di situ sebenarnya kalian sudah menggunakan konsep berpikir komputasional. Baik, berpikir komputasional, di situ kamu sudah menerapkan konsep berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu seperti cara kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi berpikir komputasional ini seperti cara kita memecahkan sebuah masalah besar, dengan cara membagi-bagi masalah itu menjadi hal-hal yang kecil-kecil. Nah, nanti kita belajar seperti misalnya menerapkan teknik komputer. Nah, teknik berpikir komputasional ini diterapkan di dalam komputer. Ya, berarti komputer itu dalam membantu kita. Game-game itu dalam membantu kita. Itu sebenarnya komputer menerapkan berpikir komputasional. Nah, tetapi kan bukan berarti kita akan menjadi robot, menjadi komputer. Nah, tetapi kita belajar memecahkan masalah dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Nah, ada 4 langkah utama dalam berpikir komputasional. Nah, kita belajar satu persatu. Yang pertama, langkah pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah cara kita memecah masalah besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikerjakan. Gitu. Sekarang yang berikutnya, mengenal pola atau mencari kesamaan. Contoh sehari-hari, misalnya coba perhatikan. Bayangkan kalian sedang mengerjakan soal matematika. Soal matematika. Apa mungkin misalnya perkalian di UPR. Saya soalnya 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini pola pertama. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti kalau kalian amati pola ini, 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti kalau kalian amati pola ini, 2 kali 2 kali 4 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 5, 4 kali 4 sama dengan 6. Kira-kira yang berikutnya apa? 5 kali 3 namanya mengenal polanya, karena dari 3 soal di atas kita sudah mengenal bahwa inilah polanya. Inilah abstraksi, fokus pada hal penting. Algoritma adalah membuat langkah-langkah. Algoritma adalah langkah-langkah atau resep yang kita buat secara berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Algoritma harus jelas dan mudah diikuti. Guru menjelaskan konsep berpikir komputasional. Di sini kan ada pola. Kemudian bayangkan yang di sebelah kiri, bayangkan ketika ini kamu gunting, kemudian kamu susun seperti ini. Kamu susun seperti di lingkaran itu, kemudian segi 6, kemudian ada segi 3 di atas, paling di atas. Bayangkan itu, kemudian cocokkan. Kalau misalnya ini kamu gunting, kemudian kamu susun seperti ini, yang mana kira-kira yang sesuai dengan yang seperti ini? Kawan?
Ya, perlihatkan ke depan mau sampai kemudian sampaikan hal ini berpasangan dengan ini. Kalian diminta untuk menyusun sebuah langkah-langkah dalam membuat langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk membuat teh manis. Biasa membuat teh itu mana? Biasa. Buat langkah-langkahnya. Mulai dari mana? Apakah masukkan teh baru ambil gelas? Atau ambil teh dulu baru ambil gelas? Langkah pertama apa? Ambil teh. Atau ambil gelas? Yang mana dulu? Tuliskan langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk membuat teh manis. 1. Mulai. 2. Siapkan bahan. 3. Gunakan air dari panci. 4. Masukkan teh dan gula ke dalam gelas. 5. Lalu masukkan. Ini berpasangan yang baik. Oke. Berikutnya. Perhatikan. Ya. Berdiri sisi. Oke. Langkah 1 mulai. Langkah 2 maju 1 kotak. Langkah 3 menghadap ke kiri lalu maju 1 langkah. Langkah keempat menghadap ke kanan lalu maju 1 langkah. 1 langkah. Hadap kiri. Maju 2 langkah. Hadap kanan. Maju 1 langkah. Oke, gitu. Ya. Satu berdiri tegak. 2 maju ke depan. Maju ke depan berapa? 3 hadap kiri. 4 maju 1 langkah ke depan. 5 hadap kanan. 6 1 langkah ke depan. 7 hadap kiri. 8 maju 1 langkah ke depan. 9 hadap kiri. 10 maju 2 langkah ke depan. Hadap 11 hadap kanan. 12 langkah ke depan. Ini kan bagian perintahnya. Kita akan memerintahkan ini supaya dia bisa bergerak maju sampai ke sini. Nah, sekarang kira-kira perintahnya bagaimana? Supaya dia bisa supaya ini bisa bergerak maju sampai ke sini. Kita perintahkan bergerak maju. Ini klik ini. Ini baru gerakan. Ya gitu. Lepaskan semuanya. Ya. Bergerak maju dulu baru gimana? Belok. Ya. Lepas. Ya. Kemudian bergerak lagi. Setelah belok kiri dia apa bergerak lagi? Ya, bergerak maju lagi. Oke. Kemudian setelah bergerak maju dia belok. Oke. Kemudian apa lagi? Kita belok kanan. Oke. Nah sekarang jalan ke programnya. Itu yang di bawah.
kecerdasan artifisial. Saya mau kasih tantangan buat kalian. Dikerjakan saja di rumahmu. Baik. Kamu tuliskan algoritma atau langkah-langkah untuk pekerjaan favorit yang kamu lakukan di rumah. Tulis. Oke, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Saya harapkan pelajaran kita hari ini berpikir komputasional ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugas kita, supaya semuanya tugas itu bisa berjalan, bisa kita selesaikan dengan baik.